Selamat pagi saudara, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam Renungan Spiritual Life pagi hari ini. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya rahmat Tuhan telah tercurah di dalam kehidupan kita hari ini. Saudara, pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Markus 12 ayat 28 sampai 34. Markus 12 ayat 28 sampai 34 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Dan renungan pagi ini berjudul Hukum yang Terutama. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop ini mengisahkan tentang seorang ahli Taurat yang mengajukan pertanyaan tentang hukum mana yang terutama dalam kitab suci. Pertanyaan ini diajukan karena seorang ahli Taurat mengetahui dan mempelajari tentang hukum-hukum Musa serta membuat juga aturan-aturan berdasarkan pengetahuannya tersebut. Seorang penafsir Alkitab, Matthew Henry, menuliskan bahwa maksud dari pertanyaan ahli Taurat tersebut adalah perintah manakah yang benar-benar harus kita perhatikan secara khusus, yang harus kita patuhi, supaya dengan mematuhinya kita bisa dimampukan untuk mematuhi semua perintah lainnya. Sebab dalam hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi orang Yahudi, ada hukum yang lebih utama, di dalam bahasa aslinya meizon, yang berarti besar, hukum yang lebih besar, hukum yang lebih tinggi, atau hukum yang lebih penting. Dan ahli Taurat tersebut bertanya untuk mengetahui jawaban Kristus tentang hal tersebut. Kristus memahami maksud dari pertanyaannya, sehingga ia menjawab pertanyaan tersebut dengan mengajar bahwa perintah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pengertian, emosi, dan kekuatan. Dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Merupakan hukum yang lebih besar atau lebih tinggi atau lebih penting daripada hukum lainnya. Maksudnya yaitu bahwa kasih kepada Allah dan sesama merupakan dasar yang paling penting bagi orang percaya dalam melakukan semua perintah-perintahnya. Mendengar jawaban ini, ahli Taurat tersebut menegaskan pernyataan Kristus dengan mengatakan, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia." Pernyataan ini menunjukkan betapa besar iman ahli Taurat tersebut, sebab dengan penuh keyakinan dia menyingkirkan semua Allah lain dan menegaskan bahwa Yahweh adalah satu-satunya Allah yang besar. Selain itu, komentar ahli Taurat tersebut menunjukkan bahwa perkataan Kristus adalah tepat sekali, dalam bahasa aslinya kalos, yang artinya sangat benar dan tulus. Maksudnya adalah bahwa perkataan Kristus adalah benar, sehingga tidak dapat dipersalahkan atau disanggah sama sekali. Saudara, ahli Taurat tersebut menunjukkan iman dan kepercayaan yang seharusnya juga dimiliki oleh semua orang percaya, yaitu iman yang mempercayai semua perkataannya tanpa keraguan di tengah situasi seperti apapun.
Marilah kita tetap mempercayai semua perkataan Tuhan dalam firman-Nya dan menjadi kuat di dalamnya. Saudara, marilah sejenak kita renungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, masa-masa sulit akibat pandemi telah kita lalui selama 1 tahun lebih. Ada banyak hal yang membuat saudara takut, khawatir, dan mungkin bertanya-tanya tentang masa depan. Hal ini bisa saja juga mempengaruhi iman saudara kepada Tuhan. Pagi ini, mari sejenak kita berdiam diri di hadapan Allah dan merenungkan sebuah pertanyaan. Apakah ada peristiwa dalam kehidupan saudara yang membuat iman saudara menjadi lemah, sehingga saudara tidak lagi mempercayai perkataan dan janji-janji Tuhan dalam firman-Nya? Jika ada, marilah berdoa dan meminta Allah menguatkan iman saudara saat ini. Percayalah bahwa janji-janji Allah adalah iya dan amin. Ia akan menggenapinya sesuai dengan waktu dan kehendak. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam hidup kami. Maafkan jika di dalam hati kami ada seringkali keraguan akan perkataan-Mu Tuhan, akan firman-Mu Tuhan yang memang iya dan amin Tuhan, akan janji-janji-Mu yang memang Kau akan selalu genapi Tuhan. Ampuni jika di dalam hati kami Tuhan ada ketidakpercayaan Tuhan terhadap perkataan-perkataan-Mu. Mari semakin kuatkan kami Tuhan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Jika iman kami sudah mulai melemah saat ini Tuhan akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kami, mari Tuhan kuatkan kami lebih lagi Tuhan. Buat hati kami tetap bisa mempercayai bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat dan tidak pernah berubah. Juga tolong Tuhan buat kami untuk selalu mengingat Tuhan akan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami, sehingga itu bisa menjadi kekuatan yang besar dalam hidup kami menjalani hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan segala aktivitas kami, apa yang kami kerjakan, kami percaya Allah akan membuat segala sesuatunya menjadi berhasil. Tolong jagai keluarga kami, tolong jaga orang-orang yang kami kasihi, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.